Berikutnya musannif mengatakan al-hayawanul halalu akluhu, ya, hewan-hewan yang halal memakannya, huwa al-hayawanul ma'kul, yakni hewan-hewan yang secara syar'i boleh dimakan, al-mudzakka zakatan syar'iyatan, yang disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Ya. Jadi hewannya halal dan disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Apa sembelihan yang syar'i? Wadzakatu syar'iyyatu hiya allati tatawaffaru fiha syurutudz dzabih. Sembelihan syar'i itu adalah sembelihan yang terpenuhi pertama, ya, syarat-syarat penyembelih. Yang nyembelih siapa? Kemudian syurutul madzbuh, syarat hewan yang disembelih. Yang ketiga, syaratul alat, syarat alat penyembelihan itu. Jadi pembahasan ini nanti 3 hal. Ya. Siapa yang nyembelih sehingga sembelihannya halal, hewan apa yang disembelih, ya, bagaimana kondisinya. Kemudian yang ketiga, alat untuk menyembelih. Fa in ikhtalla syartun minasyuruti fahiya maitatun. Kalau satu saja itu cacat dari syarat-syarat tersebut, baik itu penyembelihnya, syarat yang disembelih maupun alatnya, ya, maka ya sembelihan tadi adalah maitah. Maitah itu artinya bangkai. Ya, yahrumu akluha, yang haram memakannya. Tulisannya sama mitah, ya. Mitah, kalau di dalam hadis itu ada mitatan jahiliyatan, itu kan ada. Apa? Wa mamata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Ya. Atau man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha la hujjatalah. Nah, lanjutannya tadi. Siapa yang mati di pundaknya tidak ada baiat kepada seorang khalifah, dia mati, ya, mitatan jahiliyah. Di situ bukan bacaannya maitatan, tapi mitatan. Kalau maitah artinya bangkai, kalau mitah itu kondisi atau halnya mati itu seperti kematian saat jahiliyah. Nah, kalau di sini bacanya bukan mitatan, tapi maitah, bangkai. Ya, kalau sembelihannya tidak memenuhi syarat. Apa saja kemudian ini dirinci oleh musannif. Pertama, syaratul dzabih, syarat penyembelihnya itu. Penyembelihnya ayyakuna musliman, haruslah dia muslim. Walau sobiyan, meskipun dia anak-anak. Jadi anak-anak ini sah sudah nyembelih. Ya. Karena harus orang tua, enggak harus ustadz. Meskipun kami itu dulu kalau di kampung itu, ayah kami itu kan masyarakat nyebutnya Mbah Mudin. Di Jawa Mbah Mudin. Jadi orang mau selamatan itu kadang bawa ayam, ya, mencari abah, minta disembelihkan ayamnya. Ya, sebetulnya nyembelih sendiri ya bisa. Ya, saya waktu itu sering mewakili nyembelih. Waktu usia SMP atau SMA itu ya. Ini sudah ada santri biasa nyembelih kah? Ada yang sudah. Ini kurban nih. Latihan yang kurban sendiri, kambing misalnya, sembelih sendiri. Kita pelajari ini fikihnya. Ya. Jadi muslim walaupun anak-anak, walau majnunan, meskipun gila. Nah, coba ini gila aja nyembelih sah itu. Ya. Au a'ma, ataupun buta. Ya. Jadi buta melihat ini tidak jadi syarat untuk sahnya sembelihan. Cuma hati-hati Bang, kalau buta ini harus betul-betul dilihat ini yang disembelih jangan-jangan bukan hewan ini. Mau nyembelih ini yang disembelih kakinya yang tidak sah. Tentunya meskipun buta ini yang memenuhi syarat nanti dalam prosesi penyembelihan. Awim ro'atan, atau perempuan.
Jadi yang penting muslim, meskipun anak-anak, buta, meskipun perempuan, bahkan meskipun di sini di kitab ini disebut majnun. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i ini ya membaca bismillah itu tidak dijadikan kewajiban, sunnah ya. Jadi mau nyembelih harus baca bismillah. Kalau muslim itu cukup sembelihan tuh. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab yang lain itu jadi harus baca itu. Nah, bagaimana ahlul kitab? Di sini dikatakan hukmul kitabi. Hukum orang ahlul kitab, yakni yang dimaksud ahli kitab ini Yahudi maupun Nasrani. Ya, kal muslimi itu hukumnya seperti muslim. Jadi sembelihannya itu halal ya. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan orang-orang yang diberikan Alkitab itu halal untuk kalian. Wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan kalian itu halal untuk mereka. Wal muradu bit ta'ami huwa huna az-zabaih. Ya, yang dimaksud dengan ta'am di sini adalah sembelian. Ya, sembelian. Ya, bukan yang lain. Bismillah. Jadi jangan diartikan oh mereka makan babi. Ya kan makanan mereka babi berarti halal untuk kita. Enggak. Ya. Terlalu jauh nafsiri. Ta'am di sini maksudnya sembelian. Jadi sembelian ahlul kitab itu halal untuk kita. Tentunya dengan catatan ya, mereka ngerti cara nyembelih. Jangankan ahlul kitab, orang muslim nggak ngerti cara menyembelih, ya ndak halal. Ya. Nah, terus ahlul kitab seperti apa yang halal sembelihannya? Ini beda pendapat para ulama. Ya. Al-kitabi allati tahillu dzabihatuhu huwa alladzi tahillu munakahatuhu bitaqdiri kaunihi unsa. Ahlul kitab yang halal sembelihannya itu adalah ahlul kitab yang halal menikahinya ya, seandainya mereka perempuan. Ya, kalau ahlul kitab laki-laki kan haram kita menikahinya sesama lelaki. Ya. Termasuk kalau muslimah menikahi mereka kan haram. Ya. Haram. Muslimah menikah dengan non-muslim. Tapi kalau muslim menikahi wanita ahlul kitab, itu halal. Ya. Dengan catatan. Ya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi yang halal sembelihannya itu yang halal sekiranya perempuan itu menikahinya. Kemudian siapa yang halal menikahinya ya al-kitabi alladzi tahillu munakahatuhu huwa alladzi dakhala aba'uhu fi dinihim qabla an-naskhi wat tabdil. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ahlul kitab yang halal untuk menikahinya adalah yang bapak-bapak mereka itu ya, nenek moyangnya itu sudah masuk ke dalam agama mereka sebelum kitab itu ya, kitab Taurat atau Injil itu dihapus dan diganti. Ya, jadi masih asli. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang nenek moyangnya ini sudah memang ahlul kitab. Ya. Sejak aslinya itu sudah ahlul kitab turun temurun ya, kemudian terjadi pergeseran, diganti-ganti kitabnya itu ya. Maka jalur dari itu, nah itu halal menikahinya, sembelihannya halal. Di tiga mazhab yang lain tidak ada syarat ini. Pokoknya ahlul kitab ya halal. Sehingga nanti kalau ada beda pendapat, tidak usah dihualakan. Ya. Nggak usah kekencangan. Ini yang di mazhab Syafi'i ini begitu, syaratnya agak ketat. Ya. Tapi tidak harus tes DNA Anda. Ini siapa bapakmu ini? Jangan-jangan ke Adam Smith ke Adam siapa gitu. Jadi intinya yang bapak-bapaknya itu sudah ahlul kitab, yang kitabnya belum diganti. Nah itu nenek moyangnya sudah
Memang ahlul kitab yang asli lah bahasa sederhananya. Fa in kana yahudiyan bisyarti adami ilmina bidukhulihim ba'dan naskhi wa tabdil. Nah ini dibedakan. Kalau ahlul kitabnya itu Yahudi, syaratnya kita tidak tahu. Ya, bapak mereka itu masuk Yahudi itu setelah penggantian Alkitab. Kita cukup tidak tahu. Ini nenek moyangnya masuk Islam kapan? Ya, kita tidak tahu. Kalau kita tahu ini masuk Islamnya setelah masuk Yahudinya setelah kitabnya berubah-ubah. Nah, kalau kita tahu itu tidak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu, ya tidak apa-apa. Jadi cukup tidak tahu bahwasanya ya, bapak moyangnya itu masuk Yahudinya sebelum setelah penggantian Alkitab. Ya, karena kitab mereka itu ya menurut penelitian ada 5 kali perombakan yang besar, kata Ahmad Didat itu. Diubah, diedit. Supaya lebih bagus diedit. Kalau Al-Quran tidak menerima pengeditan, kecuali mau mengedit font. Ya, mau diedit fontnya silahkan aja. Fa in kana nasraniyan, kalau ahlul kitabnya itu agamanya Nasrani, bisyarti an na'lama dukhulahum qabla naskhi wat tabdil. Syaratnya adalah kita harus tahu ya, mereka itu bapak-bapaknya itu ya, masuk ke dalam Nasrani itu mestinya sebelum ada perubahan kitab tadi. Ya, ada dihapus, ada diganti. Nah, kalau mengikuti syarat ini bina ngalih bang lah. Ngalih kita ini. Ya, kapan kira-kira digantinya aja kita tidak tahu kadang. Ya, harus belajar sejarah nanya ke ahli kristolog atau nanti Dr. Zakir Naik tanya itu kapan tahun berapa apa misalnya kitab Taurat atau Injil itu ada perubahan. Tanya, oh tahun sekian. Terus telusuri itu wanita yang mau kita nikahi misalnya. Ini siapa bapakmu? Oh, ini sudah sejak awal Nasrani. Nek kakek Nasrani. Ini Nasrani. Oh asli ini sudah. Kalau ternyata ada ketemu si utuh misalnya ini. Ini awalnya bukan Nasrani. Masuk Nasrani ini setelah tahun itu. Nah itu kita tidak boleh menikahi itu. Jadi harus tahu ini masuk Nasraninya ini kapan. Ini tentang ahlul kitab. Nah sembelihannya nanti kalau kira-kira orang laki-lakinya seperti ini tadi, ya halal. Halal. Mas'alatun, masalah sekarang. Bismillah. Idza kanat ya, syatun au ghairuha, jika ada ya, kambing atau yang lain, dzubihat, disembelih, walakin la na'lamu hal dzabahaha muslimun au kafirun. Tapi kita tidak tahu yang nyembelih ini muslimkah tidakkah, muslimkah kafirkah. La tahillu dzabihatuhu, yang orang kafir yang tidak halal sembelihannya. Fahal yahillu akluha, maka apakah boleh memakannya? Boleh enggak secara fikih? Kita tidak tahu nih. Ya misalnya di pasar ya. Di pasar kita tidak tahu sembelihan siapa. Maka di sini ada penjelasan. In kana dzubihat fi makanin, jika hewan itu disembelih di suatu tempat, aktsaru ahliha muslimuna, yang mayoritas penduduknya itu muslim, fatahillu, maka halal. Nah ini nyaman. Oh ini orang mana di Martapura, oh, nyaman aja sudah. Tidak usah terlalu ragu dah. Beli ayam di pasar sekumpul misalnya. Ayam sudah rata-rata kita beli ayam kan yang sudah potong, tidak ada kepalanya lagi. Cekernya tidak ada lagi. Ya.
Bahkan kita nggak cukup sudah dipotong dibersihin, kita maunya ditatak-tatak sudah. Tatak-tatak di rumah tinggal beli apa bumbu masukkan rinjing masukkan itu ya tunggu sebentar selesai. Nyaman benar saya ini masak itu. Nah, jadi kalau di daerah yang mayoritas muslim ini ya halal. Wa illa fala. Jika tidak maka tidak. Kalau kita tidak tahu, kecuali nanti ada tadi ya lembaga penjamin ya. Kalau misalnya kayak di mana yang banyak non muslim, Australia, ke Jepang dan sebagainya. Ya sulit cari makanan. Cari makanan laut aja. Ya, makanan laut kan jelas nggak perlu disembelih. Ya, makan ikan pedak, sembelihan siapa? Atau makan telur ya, telur kan nggak perlu disembelih. Jadi, tapi nanti lihat lagi nih minyaknya ngandung babi ndak? Ya, ini sudah halal halal halal. Oh ini bekas orang mau oseng ya bab 1. Ya, ya sama. Ini secara fikih mudah begini. Kalau secara orang warok tasawuf kadang ya ndak mau begini. Harus dipastikan ini. Ini kadang ragu-ragu ini ikan apa? Nila ini dari mana ini? Apa dari karamba seorang atau karamba orang? Kadang kalau gitu sulit. Ya, tapi kalau mau hati-hati silahkan. Tapi jangan membuat masyarakat susah dengan kehati-hatian itu. Ya pokoknya kayak masyarakat ya kelihatan ya, Muslim halal halal lah. Walaupun ya perlu kadang diperhatikan ya kalau sembelihan ayam misalnya. Ini jelas ada apa yang tidak memenuhi syarat, ada jalur nafasnya itu masih belum putus. Nah itu mestinya tidak halal. Tidak halal karena tidak memenuhi syarat penyembelihan.